Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Deni Yudiantoro, SAPMM, selaku pembimbing mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, saya Fidaratul Farida, NIM 023. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi pengaruh inflasi pada studi kelayakan bisnis. Berikut kelompok-kelompok kami. Saya Isna Nasilatur Rohmah, NIM 12406193001. Di sini saya akan membahas materi tentang pengaruh inflasi terhadap biaya usaha. Pelaku studi kelayakan usaha dituntut untuk selalu memperhatikan segala fenomena ekonomi yang mungkin akan berpengaruh terhadap seluruh biaya rencana pendirian usaha. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka akan menyebabkan terjadinya penyimpangan terlalu jauh dari nilai yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana pendirian usaha, yaitu para pemilik modal, pemerintah, manajer, karyawan, serta masyarakat luas. Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang umumnya berfluktuasi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan situasi politik dari suatu negara. Pengaruhnya berdampak negatif bagi kemajuan usaha pada saat ini dan di masa yang akan mendatang. Biaya biasanya selalu terkena dampak langsung dari adanya inflasi. Dampak langsung dari adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh rencana usaha selama periode umur usaha atau proyek. Biaya itu mungkin saja mengangkut biaya modal kerja atau biaya operasional dari rencana usaha yang didirikan. Yang dalam studi kelayakan usaha, biaya-biaya tersebut diperhitungkan sebagai arus keluar atau cash outflow dari rencana usaha selama umur ekonomis usaha atau proyek. Maka dari itu perlu dicari bagaimana cara memperhitungkan atau memasukkan pengaruh inflasi umur ekonomis usaha. Adapun memasukkan pengaruh inflasi ke dalam biaya-biaya usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan secara jelas biaya-biaya apa saja yang akan membawa dampak langsung pada penilaian kelayakan bisnis. Yang kedua yaitu perkirakan berapa rata-rata inflasi selama umur usaha atau proyek yang digunakan untuk melakukan penyesuaian. Yang ketiga yaitu tentukan berapa umur ekonomis dari rencana usaha. Yang keempat yaitu memperkirakan beberapa tarif pajak yang akan diperhitungkan berdasarkan ketentuan pemerintah. Banyak yang mengira jika dampak inflasi hanya akan dirasakan oleh pihak konsumen, padahal kenyataannya pemilik usaha juga mendapatkan dampak buruk dari peningkatan harga. Adapun pengaruhnya yaitu dalam peningkatan daya beli konsumen, harga bahan baku, dan gaji pegawai. Saya Ratna Triwulandari, NIM 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh inflasi terhadap penerimaan usaha. Pemikiran kenapa perlakuan pada aspek penerimaan usaha ini penting adalah berdasarkan atas pertimbangan bahwa dengan adanya inflasi pada awalnya berdampak langsung pada sisi pengeluaran rencana aliran kas usaha, tetapi dalam perjalanan waktu di mana adanya kenaikan harga-harga input usaha dengan sendirinya perlu diadakan penyesuaian juga dari sisi penerimaan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah adanya inflasi tersebut belum akan berpengaruh pada sisi apabila B per C ratio lebih besar dari 1, B per C ratio lebih kecil dari 1 selama pengeluaran usaha tidak menimbulkan yang namanya B per C ratio sama dengan 1, maka perhitungan inflasi tidak perlu untuk dilakukan dalam menyesuaikan rencana penerimaan usaha. Cara yang digunakan pada dasarnya sama dengan perhitungan pengaruh inflasi pada biaya usaha, yaitu dengan menggunakan rumus yang sama, tetapi yang disesuaikan adalah sisi penerimaan atau aliran
kas masuknya. Rumusnya adalah arus kas masuk sama dengan sigma N R per I arus kas masuk dalam kurung 1 plus perkiraan rata-rata kurung tutup periode waktu proyek. Sandiawati NIM 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat penyesuaian inflasi. Terdapat dua jenis tingkat penyesuaian inflasi. Yang pertama, penyesuaian tingkat harga umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum atau daya beli umum disebut mata uang konstan, biaya historis atau ekuivalen daya beli umum. Sebagai contoh, selama periode kenaikan harga, aktiva berumur panjang yang dilaporkan di dalam neraca sebesar biaya akuisisi awalnya dinyatakan dalam nominal. Apabila biaya historis tersebut dialokasikan terhadap laba periode kini atau dalam bentuk beban depresiasi, karena itu jumlah nominal harus disesuaikan untuk perubahan dalam daya beli umum agar dapat dibandingkan secara tepat dengan transaksi kini. Indeks harga. Yang pertama, perubahan tingkat harga umum biasanya diukur dengan tingkat harga. Yang kedua, suatu indeks adalah rasio biaya. Indeks harga. Angka indeks harga yang digunakan untuk mentranslasikan jumlah uang yang dibayarkan selama periode terdahulu menjadi ekuivalen daya beli pada akhir periode. Yang kedua, angka-angka tingkat harga yang telah disesuaikan tidak mewakili biaya kini. Saya Muhammad Darmukti akan menjelaskan atau membawakan materi mengenai penyesuaian biaya kini dan biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Untuk yang pertama, penyesuaian biaya kini. Perbedaan metode biaya kini dengan akuntansi konvensional, yaitu yang pertama, aset dinilai pada biaya kininya ketimbang biaya historisnya. Yang kedua, laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan, yaitu jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan perusahaan di suatu periode atau tidak termasuk pertimbangan pajak. Nah, tetap mempertahankan kapasitas produksi atau modal fisiknya. Biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Tujuannya untuk mengungkapkan aset bersih pada ekuivalen daya beli akhir tahun perusahaan dan melaporkan aset bersih perusahaan pada biaya kini dan untuk melaporkan jumlah laba yang menggambarkan kekayaan bersih setelah pajak. Yang kedua, biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum menggunakan indeks harga umum dan khusus. Ciri khasnya, pengungkapan perubahan biaya kini dari aset non-moneter perusahaan setelah dikurangi inflasi. Tujuannya ialah untuk memperhatikan bagian perusahaan nilai aset non-moneter yang melebihi atau kurang dari perubahan daya beli umum. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai presentasi dari kelompok 7 tentang pengaruh inflasi pada studi kelayakan bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.